Buana Paksa, Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah cukup lama nih, beberapa hari ini saya tidak muncul untuk berbagi status-status Facebook teman yang menarik, yang cerdas, yang kritis. Dan oleh karena itu saya ingin kembali hadir menyampaikan status-status teman, dan kemudian nanti saya komentarin, saya ulas supaya menjadi perspektif yang saya anggap menarik untuk saya bagikan kepada kalian semua. Oke ya, kita ikuti bersama ya. Oke. Status kembali Dr. Khilafat Dalimunte. Cie-cie yang pencitraan tiada akhir. Caption beliau sebagai caption keterangan dari gambar di bawahnya, berita CNN Indonesia. Jokowi .2, kekayaan RI harus kita jaga dan lindungi, tidak dieksploitasi. Coba ini pernyataan apa ini? Aduh, ya antara yang di mulut dengan fakta di lapangan, dengan kebijakan nggak pernah sinkron ya. Makanya Dr. Khilafat membuat caption cie-cie yang pencitraan tiada akhir. Berikutnya status Tarinisa 8, Mbak Tarinisa, udah 2 hari berturut-turut viral, polisi dipukuli orang. Jadi ini terkait Twitter, berita dari Twitter, luka-luka digebuki ormas pemuda Pancasila di DPR. AKBP, Letkol ini, Ajun Komisaris Besar Polisi, Letkol ya, Dermawan dilarikan ke rumah sakit Polri. Diantem ya, diantem sama pemuda Pancasila ya. Jadi memang beberapa hari ini berita tentang polisi disikat sama orang lain ya, baik sipil maupun militer. Yang tadi kan yang angkatan darat militer, tapi pemuda Pancasila kan sipil, dihajar itu. Ya ini supaya baju coklat itu introspeksi diri lah ya, introspeksi diri. Kalau enggak ya udah nanti lama-lama akan gunung es tuh, menggelinding makin besar ya. Kembali status Mbak Nur Hidayati. Ciri-ciri pemuja manusia itu seperti ini ya, bahkan menjilat pun akan dilakukan. Kalau ekspektasinya gak sesuai ya, maka tak segan untuk umbar keburukan. Cukuplah Allah sebagai sandaran dan penolong kita. Good morning semua. Ini berita Gubernur Kaltim ini. Ketika Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru ya, ditetapkan oleh Pak D sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, dia mengatakan, Gubernur Kaltim ini, Jokowi pasti masuk surga. Bos, luar biasa ya. Bayangkan ya, sudah menggaransi ya, Jokowi akan masuk surga. Tapi sebelumnya dulu sebut Jokowi pasti masuk surga, sekarang malah ngaku kecewa. Sikap Gubernur Kaltim jadi sorotan. Ini kekaitannya saya nggak terlalu mengikuti, tapi ini artinya mencela-mencelanya orang gitu kan. Jadi menjilat pun oke ya, asal sesuai dengan keinginannya. Tapi begitu nggak sesuai ya, dia pret gitu kan. Kurang lebih begitu ya. Saya berita yang dia kecewa dengan Jokowi saya nggak ngikuti, tapi saya tahu, saya pernah baca berita terkait dia bilang Jokowi masuk surga karena Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru ya. Nah, ini manusia kayak ngabalin ini, paling sejenis ngabalin ini. Berikut status Tony PBS. Nah, ini menyedihkan ya, ini. Bandara kebanggaan Sumatera Utara khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, Bandara Kuala Namu yang baru, yang megah, yang dibangun dengan biaya besar, kalau nggak salah 18 triliun berapa itu. Cuman kemudian dibeli sahamnya oleh perusahaan India yang menjadi 49% ya. Jadi memang masih sesuai aturan 51%. Jadi minimal lebih 2% mayoritas milik PT Angkasa Pura ya. Tetapi ingat ini ya,
Tony BPS menulis, dikelola asing, sebagai bukti elit bangsa ini tidak memiliki kemampuan mengelolanya atau malas, inginnya dana segar yang instan atau hanya ingin berkuasa. Ini kaitannya dengan berita Bandara Kuala Namu International Airport. Perusahaan India resmi kelola Bandara Kuala Namu selama 25 tahun. Gila nggak? Perusahaan asal India. Wah, ini kacamata saya kurang bagus lah, saya nggak terbaca-baca ini. GME Airport terpilih sebagai mitra strategis pengelolaan Bandara Internasional Kuala Namu. Ya, ini intinya ya. Kalau saya tentara diajarin, bandara itu termasuk objek vital. Ya, objek vital yang harus diamankan oleh tentara TNI. Tapi kalau sekarang objek vital ini kemudian dikuasai hampir separuhnya persen sendiri kan, 49% oleh asing. Bagaimana? Di mana letak sebagai kategori objek vital itu? Kalau negara lain sudah menguasai seperti itu, ya begitulah para petinggi negara ini kan, yang penting ada dana segar ketika dia sedang berkuasa. Nanti kekuasaan kan cuma 2-3 tahun, maksimum 5 tahun. Setelah itu lengser. Dia santai saja, dia menikmati hartanya yang ditumpuk untuk masa tua. Tapi bangsa ini yang menanggung, anak cucu yang menanggung ini. Ya, bayangkan 25 tahun dikelola oleh India. Berikutnya status Teddy Sinadia 3, agak lucu tapi yang menyebalkan. Ya, kirain ternyata gitu. Ini kaitannya dengan si Erik, ya, si menteri itu yang kemarin viral ya, dia menegur petugas jaga toilet itu kan di SPBU yang meminta bayaran untuk yang kencing atau buang air, ya kan. Kemudian akhirnya diperintahkan, karena dia sebagai menteri koordinator BUMN, memerintahkan semua SPBU menggratiskan toilet dan parkir, ya kan. Nah, ini sementara di sebelahnya ada foto swab antigen dan PCR gratis sebagai sindiran. Karena si Erik ini pelaku sebagai pejabat tapi sekaligus sebagai pedagang ya, bersama si Opung itu, ya kan, jualan PCR yang gila-gilaan ya. Antigen reagennya itu ya, bahan baku untuk PCR itu hanya 15.000, dijual 2 juta. Kemudian susut sekarang katanya 300, masih banyak untungnya itu, ya kan. Karena di India aja cuma 95.000, berarti di bawah 100.000, ya kan. Hanya berlaku 2 hari, gila. Status dari Cahaya masih menyinggung si Erik. Selamat pagi negeri dagelan, mumpung masih pagi kita ngopi dulu guys, ya kan. Ada tagar kami bersama MUI. Nah, tapi yang disindurnya adalah si Erik, ya, di screenshot ya kemarin berupa video ini. Seolah-olah Erik itu sidak gitu ya, sidak ke toilet di sebuah SPBU yang ditunggu oleh seorang penjaga, yang di situ dia sekaligus tukang bersih-bersih dan yang minta bayar kalau kencing atau buang air di situ 2.000-an gitu. Toiletnya kenapa nggak gratis? Emang PCR gratis juga gitu kan. ini meme ya. Jadi dalam dialog itu tidak seperti itu, tetapi kan dia sebagai meme nyindir si Erik itu. Emangnya PCR gratis juga? Kan yang jualan Erik itu, yang tadi saya jelaskan itu. Kami tidak mengambil untung. Wah, itu waktu itu statement seperti itu. Dia sama Opung ngomong bahwa PCR itu mereka tidak ngambil untung. Nggak ngambil untung, dengkul ngamblek. Harganya aja udah selisih jauh dengan yang diberlakukan di India. Pret lah, ayak-ayak wae, kata si orang itu.